Yang hari ini yaitu pendampingan rapot dengan budaya positif yang akan dikembangkan di SMK Negeri 6 Surakarta, hasil oleh-oleh dari pendidikan calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Surakarta. Saya berharap SMK 6, Bapak Ibu guru SMK 6 nanti di angkatan berapa ya? 6 atau 8 kalau tidak salah itu akan jatuh lagi di Kota Surakarta. Ikut Bapak Ibu, ikutlah, itu tidak ada ruginya, khususnya mereka-mereka yang masih usianya muda, masih 30, 40, lebih tidak 50, ikut, karena banyak hal yang luar biasa betul. Kita seperti dicas, ibarat baterai itu kita mendapatkan asupan gizi baterai yang baru, yang selama ini kita sudah koyo pinternya sendiri, kayak sudah hebat gitu ya. Ternyata mungkin ada yang salah langkah di pendidikan kita ini. Mari kita belajar sedikit sama-sama dalam mungkin 1,5 jam lah. Izinkan saya urusan belajar, kemudian hadirkan rasa ingin tahu gitu ya Bapak Ibu ya. Ini saya harus mengantarkan di hadapan Bapak Ibu modul 1.1 sampai 1.4 itu hanya dalam hitungan jam. Padahal kami mendapatkan materi ini itu kalau tidak salah 2,5 bulan. Nah, ini sudah jalan kurang lebih 2,5 bulan Bapak Ibu. Ya, doakan saja semoga lancar sampai 9 bulan berlalu. Konon sampai Juli. Nah, angkatan 6, 7, angkatan 5 ke atas itu konon akan hanya 6 bulan saja. 6 bulan sudah di korting. Hadirkan rasa ingin tahu, syukuri apa yang kita dapatkan, nikmati apa yang kita rasakan, dan bijaksanalah gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lain dan tidak bukan, apa yang kita hadirkan ini sebenarnya merupakan muara dari belajar kita menuju profil pelajar Pancasila. Tidak lain tidak bukan, muaranya ke situ. Profil pelajar Pancasila yang mungkin diantara Bapak Ibu sudah banyak yang tahu, apalagi SMK kita, SMK PK, SMK Pusat Keunggulan, itu sejarahnya adalah justru dari SMK Bapak Ibu. Adanya sekolah penggerak itu aslinya dari SMK, yaitu sekolah RSBI, itu SMK yang mengawali. Dilanjutkan sekolah SBI gitu ya. Baru rintisan SBI sudah gagal, ganti lagi menjadi sekolah Invest, ADB Invest, itu sekolah Invest. SMK non juga dapat, SMK rujukan, SMK OCEO, dan sekarang SMK Keunggulan, Pusat Keunggulan. SMK Pusat Keunggulan itu berarti dari PAUD sampai dengan SMA. Sedangkan SMK ini agak spesifik menjadi Pusat Keunggulan. Gitu. Ya. Aspek yang ada dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6. Itu tadi sudah dibahas di sesi 1, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, sudah kita implementasikan kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global gitu ya. Elaborasinya sampai seperti itu. Nah, ini gambaran profil pelajar Pancasila. Ini mungkin yang sudah pernah mendapatkan materi selama berapa sebelum kita jalan itu, panjenengan sudah mendapatkan, ada beberapa guru yang ikut. Tentunya ini tinggal refresh saja apa yang panjenengan dapatkan. Sama intinya, kalau yang Bapak Ibu dapatkan itu diklat, kalau yang saya dapatkan ini pendidikan, jadi agak lama ini. Polanya LMS 70%, 10% itu lokakarya atau ketemu di salah satu tempat, hotel ini biasanya, kemudian 20% ya, itu diskusi atau ketemu dengan pendamping.
Peran guru penggerak ini, kenapa semuanya menjadi penting? Karena ada peran guru penggerak, yaitu mandiri, inovatif, kemudian reflektif, berpihak pada murid. Nah, penekanannya berpihak pada murid. Loh Pak, selama ini apa kita itu tidak berpihak pada murid? Ya bisa jadi berpihak, tapi dalam tanda kutip perspektifnya mungkin pelayanannya kurang gitu lah ya. Atau kita cenderung top down, menyuruh, tidak menuntun, mengajar, tidak mendidik. Apalagi Bu, yang kemarin itu mengembalikan kodrat alam, kodrat zamannya anak. Ini pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, filosofinya seperti itu. Ya, anaknya berprestasi, juara, nilainya gede, api-api, tanpa ada sentuhan-sentuhan yang soft skill yang biasa diceritakan itu. Dan semuanya hilang, yang kodrat alam, kodrat zaman hilang, seragam semuanya. Nah, padahal, fokus belajar kita itu sebenarnya apa? Atau fokus pada prestasi atau pada pencapaian kodrat? Ternyata kita itu sebenarnya ada pembelokan arah. Selama ini itu prestasi ternyata. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini walaupun saya mengantarkan ini sekilas-kilas, ya panjenengan semoga saja ada yang terasa gitu ya. Kalau selama ini kita memang mengejar prestasi, bukan pencapaian kodrat. Bukan pencapaian kodrat secara nyata. Selama ini kita itu mengajar untuk biar muridnya kaya dengan ilmu, padahal siswa kadang ada yang tidak suka dengan materi kita, ada yang tidak suka dengan kegiatan atau olahraga atau pelajaran mapel tertentu. Nah, di filosofi Ki Hajar Dewantara ini diakomodasi, dicapai kodratnya seperti apa, keinginannya apa, harapannya seperti apa, bagaimana kelas supaya bisa hidup dengan keyakinan kelas. Nanti akan kita bahas sedikit gitu ya Bapak Ibu ya, sambil jalan lalu sebentar kita langsung tembak materi, refleksi sebentar, apresepsi sebentar, langsung materi inti, langsung kegiatan dan seterusnya dengan paket-paket yang sangat padat. Lah, guru penggerak itu diharapkan mempunyai impian kelas yang mau kita harapkan, murid yang mau kita harapkan itu murid yang seperti apa, murid yang bagaimana, murid yang kita cita-citakan itu dengan pertanyaan seperti ini. Saya memimpikan murid yang religius. Kalau Ibu apa Bu? Bu Alfa apa Bu? Memimpikan murid yang seperti apa Bu? Contoh, saya percaya bahwa murid adalah makhluk yang unik, yang punya karakter, yang punya jiwa yang berbeda-beda, punya latar belakang yang berbeda, yang keunikan yang berbeda. Sekolah saya mengutamakan, sekolah saya selama ini memang masih mengutamakan belajar dengan industrialisasi dan kapitalisasi tanpa mengedepankan karakter, atau mungkin karakternya dalam porsi yang minor bukan mayor gitu ya. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa tanpa belajar, tanpa menggali ilmu, tidak bisa meraih cita-cita, gitu. Dan seterusnya. Kalimat-kalimat seperti inilah yang bisa dibangun untuk mendapatkan visi misi sekolah atau visi misi kelas. Nah, di guru penggerak itu juga diajarkan bagaimana cara membuat visi misi yang realistis, yang mungkin versinya tidak sebesar sekolah, tapi versi kelas. Visi misi wali kelas, apa yang mau dicita-citakan itu bisa seperti itu. Bahkan pendekatannya sekarang itu berangkat dari yang mudah, berangkat dari yang gampang, berangkat dari yang kecil,
bukan langsung tiba-tiba besar gitu Bapak Ibu. Lanjut ya. Kelas itu diminta untuk dijadikan semacam kesepakatan bersama. Yuk anak-anak, bagaimana supaya kelas ini bisa jalan, supaya bisa nyaman, supaya sekolah ini, kelasmu ini bisa selalu bersih, supaya ketika Pak Guru, Bu Gurumu datang itu kondisinya nyaman, enak, gimana? Ayo nggak kesepakatan. Nah, seperti itu. Dan kompak. Tahap pertama, tanyakan pendapat murid. Tahap kedua, tanyakan ide. Hanya anak mau mencapai kelas yang seperti apa yang mau diharapkan. Wah, nanti gini Bu, nanti gini. Jadi dalam perspektif guru penggerak ke depan, mungkin kelas itu bisa chatnya macam-macam seperti yang sudah ada di MM itu, di cafe itu. Itu kelasnya sudah dimodif, kelas modern itu. Ada kalimat-kalimat motivasi dan seterusnya, seperti itu. Ambil kesimpulan, kemudian ubah idenya menjadi kesepakatan, kemudian hindari kata jangan dan tidak. Selanjutnya membuat penandatanganan atau MOU dengan guru, murid dengan guru. Yang berikutnya melihat bersama poster kesepakatan kelas. Jadi ditempel ini Bapak Ibu, posternya ditempel. Baik, selanjutnya keberadaan murid sebagai keberpihakan guru kepada murid, maka membuat semacam daftar pertanyaan. Namanya Bagja, hasil dari turunan atau hasil dari bahasa lain inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif, yaitu buat pertanyaan Bagja ya, kemudian ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Bagja Bapak Ibu, Bagja dalam bahasa Jawa Sunda itu artinya bahagia. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu yang kemarin kita sudah lakukan, membuat poster-poster, salah satunya bentuk seperti ini, bagaimana membiasakan pertumbuhan karakter dan seterusnya. Jadi pendekatan paradigma baru kurikulum yang sekarang ini memang ke arah karakter. Ambil pelajaran, apa yang mau dijadikan kontribusi kelasmu ini mau dijadikan seperti apa dan seterusnya digali. Menggali impian, bagaimana penampakan lingkungan yang secara fisik dan seterusnya. Jabarkan rencananya, kemudian eksekusi atau atur eksekusi. Nah, gitu. Nah, ini Bapak Ibu hasil Bagja saya yang kemarin ketika diminta untuk membuat Bagja yang kita kembangkan. Saya buat dua. Yang pertama Bagja yang pertama Bagja multimedia seperti ini. Saya membuatnya Bagja untuk membuka diskusi dengan Google Form, kemudian mengadakan pendekatan ke siswa, karena jujur saya termasuk agak jauh dengan murid-murid itu. Dilalah mengajarnya mungkin 1 minggu sekali, kemudian mata pelajarannya tidak terlalu banyak. Tur yo gurune rada keras ngono jare. Nah, itu wedi karo aku iki. Mulane dengan adanya PGP ini itu bisa sedikit merefresh bahwa guru itu tidak harus kereng neng kelas. Guru bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi pamong dan lain-lain. Bahkan pendekatan sekarang itu guru mejanya di belakang. Nah, seperti yang ada di multimedia, di cafe itu, meja guru itu di belakang. Mengajarnya dari belakang, ada kalanya saja dia berkeliling. Itu berarti sudah mulai mereposisi diri. Mulai mendekati murid, merubah desain. Nah, ini kita sudah lakukan ini, walaupun yang melakukan orang lain, tapi perspektifnya kita sudah mencoba redesain suatu kelas menjadi kelas yang nyaman dengan tulisan-tulisan dan seterusnya. Ini tak tiru, tulis wae. Membuka lab secara khusus bagi siswa yang tidak memiliki alat ini. Kemudian mengajak outing kelas misalnya untuk mengasah kemampuan fotografi dan seterusnya misalnya.
Kemudian kolaborasi dengan teknisi apabila ada layanan komputer yang rewel, rusak, yang terjadi, bekerja sama dengan tim yang lainnya. Itu yang versi multimedia. Layak dilanjutkan, yaitu diawali dengan membaca Al-Quran. Itu bagus sekali itu fenomenanya. Mungkin ada beberapa sekolah yang niru kita, Bapak Ibu. Ini sekedar mengingatkan saja. Kemudian ada yang namanya selama ini yang membaca Al-Quran itu adalah guru agama Islam, maksudnya guru inti. Yang ke depan yang kita cita-citakan, karena ini adalah bersepakat dengan murid, berpihak pada murid, yang membacakan adalah orang yang terseleksi secara lomba atau secara dari masukan dari Rois, supaya mereka dilibatkan dalam urusan-urusan pembelajaran. Jadi literasi pagi yang membaca Al-Quran tidak harus Pak Badar atau yang lainnya, tapi bisa jadi dari murid yang bacanya bagus, ditambah dengan artinya, karena itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bisa ditambah dengan artinya. Demikian pula yang non muslim tetap sedia kala seperti semula. Kemudian ada tambahan motivasi, ada lagi lagu Indonesia Raya, tetap itu bagus Bapak Ibu, perlu dikembangkan. Stansa 3 ya memang sudah banyak yang lupa kalau tidak pakai itu. Terus saya menambahkan sedikit, yaitu menyanyikan lagu himne Fiska, himne Fiska yang mungkin Mars Fiska, Mars SMK 6 itu bagus itu, biar muridnya tahu kalau kita itu punya Mars. Sekira setidak-tidaknya mereka punya kebanggaan kalau lagunya itu dinyanyikan. Nah, kalau bisa diubah sedikit. Kemarin saya kasih masukan ke tim paduan suara, saya ingin memberi masukan sedikit supaya ada nada-nada yang tinggi di akhirnya, biar ada closingnya. Yang terbaca kan datar terus sampai habis. Yang terakhir kita ingin ada closingnya tinggi meninggi, atau syukur dikonversi dengan bahasa-bahasa yang sekarang. Itu. Nah, itu kalau dari saya. Mungkin kalau dari Bapak Ibu akan ada kegiatan seperti ini, saya sangat bersyukur kalau dikembangkan, karena ini memang tidak bisa cepat. Ya, ini konsep perubahannya, literasi pagi yang lama seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang sudah kami lakukan. Tata tertib pasti pelanggaran, pasti poin, ya toh Pak. Padahal disiplin dalam perspektif paradigma baru, dan bahkan referensi ini sudah lama aslinya disiplin itu. Ternyata tidak loh. Ternyata disiplin itu keyakinan. Disiplin itu keyakinan dan komitmen Bapak Ibu. Disiplin itu menggunakan waktu dengan bijak. Disiplin itu tidak terpengaruh dengan gangguan. Disiplin itu membuat orang menjadi sehat kalau memang orangnya itu punya kesehatan yang menurun. Disiplin itu fokus pada tujuan. Ini namanya disiplin positif, bukan disiplin untuk peraturan, bukan tata tertib, bukan pelanggaran, bukan point to point, bukan juga hukuman atau punishment. Nah, disiplin yang dimaksud dalam perspektif paradigma yang sekarang ini adalah keberpihakan kepada murid, kemudian dia bisa menjadi fokus pada tujuan. Itu disiplin tanpa kekerasan. Karena memang punya kekuatan Bapak Ibu. Ketika kita berdiri seperti ini dan dia adalah murid-murid panjenengan, kita paling gagah sendiri karena bisa punya kekuatan. Padahal yang namanya manusia itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa dikendalikan adalah kendalikan diri kita, bukan kontrol orang lain, gitu. Ini dalam perspektif seperti ini. Jadi kontrol orang bukan kita mengontrol orang lain. Kalau bahasa yang lainnya itu bukan memahami, bukan menghakimi.
Kita ini selama ini mungkin membuat perspektif berbeda ketika ada pelanggaran siswa. Kita langsung menghakimi, gitu kan Pak, Bu? Kita langsung menyalahkan, padahal di slide lain ini terjadi ada gunung es. Nah, ini mungkin. Kalau yang ini versi sukses, memang ternyata orang sukses itu yang dipuja-puja atasnya. Dia tidak tahu kalau di bawahnya itu dia sudah berjibaku dengan kegagalan, dengan ketakutan, dengan kerugian, kekecewaan, dan seterusnya. Wah, sudah luar biasa. Wah, orang kaya sukses. Nah, bagaimana kalau perilakunya adalah yang perilaku negatif? Nah, seperti ini misalnya. Orang bisa tersenyum, bisa menangis, bisa melawan. Ini sebenarnya hanya 10% dari apa yang dilihat. Nah, gitu kan Bapak Ibu ya. Padahal ada orang yang ingin merasa dicintai, aman, malu, butuh, bingung, lapar, takut, ngantuk, kecewa, cemas, marah, kelelahan, broken home, dan lain-lain. Kita nggak lihat karena nggak kelihatan di depan. Langsung kita menghakimi kalau kau salah, kau telat, kamu harus begini, kamu gini. Oh, padahal dalam konsep ini kita harus melihat gunung es yang di bawahnya, yang 90% itu. Makanya bukan menghakimi tapi memahami. Ini juga bagian dari refleksi saya Bapak Ibu, termasuk karena ketika di tahun-tahun sebelumnya memang ada beberapa anak yang super nakal. Saya pernah menemui itu ya. Jadi anak itu ada satu anak yang memang ternyata itu tidak suka mata pelajaran multimedia. Pak Bapak mungkin tahu persis ya. Dan anak itu sering tak seneni. Lah kamu itu sudah tahu kalau anak tidak suka pelajaran multimedia, kok kamu sekolah di multimedia? Bapak Pak yang memasukkan saya senangnya mesin. Sampai kelas 3 itu anaknya. Sampai lulus. Dan anehnya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu dia naik terus, padahal pelajaran produktif itu ambiar. Nilainya itu nggak ada baiknya. Nilainya parah. Nah, akhirnya ya sudah rembuk sama anak-anak itu. Terus saya tanyakan, akhirnya apa? Akhirnya mau tidak mau Pak, putra panjenengan sudah kelas 3 ya harus lanjut saja terus. Adapun dia memang pinginnya kuliah online, zaman dulu belum ada daring tapi dia sudah jalan Bu. Sudah nanti sore pulang dari sekolahan langsung online. Bener. Orang tuanya bayari, pulang dari sekolahan itu begitu berlari dia. Lari pokoknya secepatnya lari. Ini beberapa kali dia balap, pulangnya lebih duluan. Pokoknya begitu bel langsung cabut. Ternyata benar suatu ketika dia lulus, ketemu saya, dia sudah lulus dari kuliahnya online yang lewat London itu dan termasuk berhasil meneruskan usaha orang tuanya yaitu bisnis kertas itu. Kertas apa namanya? Kayak faktur, nota-nota gitu. Nah, kita tidak menyadari Bapak Ibu, perilaku yang ada di bawah ini gunung es ini. Yang kita tahu hanya ini kan. Yang kita tahu hanya ini, sementara yang bawah ini kita nggak tahu. Dan banyak anak-anak yang seperti itu di SMK 6. Ada anak yang nggak punya kuota, nggak wani sambat dan seterusnya, banyak sekali yang sini. Wah, luar biasa. Nah, sebagai guru yang fenomena sekarang harus bijak dalam urusan seperti ini. Wah, Bapak ini cuma ngomong saja, nyatanya iya betul. Kita itu yang termasuk yang salah langkah dalam urusan ini. Kita ngajar selama 20 tahun ini, saya dari 98 Bapak Ibu, termasuk dipelencengkan oleh sistem yang ada sebelumnya. Sistem pendidikan dulu hard skill, pokoknya bocah produktif itu harus industri, yang akan diserap industri gitu kan. Pada satu sisi ada akhlakul karimah, ada kemandirian, ada ketekunan yang semuanya diabaikan. Kita selalu kalah itu dengan kinerja-kinerja orang luar. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Walaupun kita santai-santai seperti ini, saya juga agak serius ini, yang ini. Maksudnya gini, selama ini kita ini berada di posisi penghukum, posisi manajer. Yang diharapkan bolehlah ke berapa 5-5-nya. Tapi ini mohon dikurangi Bapak Ibu. Kita harus menjadi posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau, posisi kontrol fasilitator, kemudian manajer. Ada kalanya seperti itu. Penghukum itu bagian dari tindakan alternatif yang paling terakhir.
Ketika anaknya memang sudah tidak bisa diajak ngomong gitu, diajak bicara. Penghukum adalah alternatif yang tidak bisa disyariatkan lagi, hanya itu yang bisa dihukum, hanya itu yang bisa ditangani. Nah, gitu. Tapi gunakanlah posisi kontrol teman sebagai pemantau, sebagai fasilitator, sebagai manajer. Ini. Anak datang begitu tidak dihukum. Tanyakan baik-baik, kenapa telat? Ada apa? Dasarnya ketemu bapak ya, ketemu ibu ya di kantor. Setelah jam pelajaran kita ngobrol-ngobrol dan seterusnya. Ada kalanya kita sebagai pemantau. Nah, kemarin saya bikin video dengan anak-anak itu, kita sebagai manajer dan sebagai pemantau, yaitu anak berkelahi bu. Gambarnya asik itu, tenanan gambari, apik. Nah, anaknya gelut beneran, apa namanya? Cewek sih, padu. Terus kita sebagai manajer. Setiap yang pertama ini menstabilkan identitas. Setiap orang itu pasti duit salah. Nah, ini yang harus disadari oleh para guru. Setiap anak itu juga melakukan kesalahan, trial and error. Setiap anak itu juga pernah mencoba ya. Terus tapi kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini, nah gitu. Kemudian validasi tindakan. Ini tindakan salah yang dibenarkan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang ini dulu, Dik? Kamu tidak punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Adakah cara lain yang efektif yang bisa kamu butuhkan gitu. Ini memvalidasi tindakan yang salah. Yo nek ngono ki menurut kamu yo ora apa-apa salah ngono, kira-kira begitu. Kemudian keyakinan kelas, ayo bikin keyakinan kelas seperti apa yang harus disepakati, kemudian kamu ingin menjadikan orang seperti apa. Dalam perspektif ini ada gambarnya. Ini. Nah, ini bahasa-bahasa menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu kan? Saya juga pernah melakukan kesalahan, gitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi permasalahan, gitu ya. Kamu berhak kok merasa begitu, nah gitu ya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri, ya, gitu. Menstabilkan identitas. Selanjutnya memvalidasi tindakan perilaku. Perilaku yang salah dibenarkan menurut versi ini. Maksudnya dibeloni. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru ya. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan. Nah gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Ini tanpa menghakimi. Kira-kira seperti itu. Kira-kira kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu hanya menambah sikap yang baru. Nah gitu. Bicara membela kesalahannya dia tanpa menghakimi. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah restitusi ketika anak melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam ekosistem belajar. Sampai 1.4 yaitu budaya positif di kelas. Ciptakan budaya positif di kelas, bangun suasana belajar kelas yang nyaman, anti perundungan, yang membanggakan, yang murid itu betah gitu. Walaupun kadang mereka sendiri yang membuat ulah. Dan kemarin juga kita membuat kesepakatan bersama. Di semester genap saya mencoba melakukan kesepakatan dengan mereka karena itu semester pendek, biasanya tugas-tugas itu nggak selesai karena hanya 3 bulan kan, Januari, Februari, Maret itu sudah harus beres semuanya, UKK dan seterusnya, ujian rampung. Maka saya membuat kesepakatan bagaimana mensiasati 3 bulan itu dianggap 1 semester. Mereka bersepakat akan membuat tugas dengan berkelompok, dengan nanti minta jam lebih, minta labnya dibuka, minta guru mendampingi, minta jangan guru itu mengajarnya di depan tok. Kemudian minta kami ini juga orang yang kemampuannya beda-beda, kami ingin didampingi secara individual. Begitu katanya. Saya suruh anaknya tampil, Bu.
Anaknya setelah ngisi Google Form, saya suruh berdiri Pak Bowo. Saya suruh berdiri, cita-citamu menyelesaikan proyek ini tuh seperti apa? Saya pingin Pak Guru mendampingi. Karena saya itu punya keterbatasan, setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi Bapak tidak harus mengajar itu hanya di kelas, dalam arti di tengah, di depan. Dekati orang-orang yang teman-teman lain yang membutuhkan. Oh, jadi pinginnya kamu belajar itu dengan pendekatan individual. Iya Pak, karena setiap murid itu beda-beda kemampuannya. Oh gitu, nah gitu. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Iya, demikian Bapak Ibu, selesai sudah. Tugas saya menular-nulari inspirasi dari pendidikan calon guru penggerak kepada guru SMK Negeri 6 Surakarta. Semuanya terpulang kepada kita yang sudah mendapatkan SMK penggerak, SMK pusat keunggulan. Adapun semuanya, mari kita jadikan sekolah kita ini sekolah yang berpihak pada murid. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bila ada tutur kata yang tidak pas, tidak benar, tidak menyinggung perasaan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya dalam. Saya